perkenalkan kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan materi tentang rate level 5 pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Nazla Salsabila dengan NIM terakhir saya 108. Dan saya Danendra Azal Putrawahana dengan NIM terakhir 096. Oke, kita langsung lanjut. Nih, Oke, masuk slide pertama. Di sini ada pengertian apa itu RAID. RAID itu adalah teknologi yang menggabungkan beberapa hard disk menjadi satu penyimpanan. Tujuannya itu untuk meningkatkan, yaitu ada kinerja, ada keandalan data, kapasitas penyimpanan, dan juga keamanan data melalui redundansi. Dengan RAID, beberapa disk bekerja bersama seolah-olah menjadi satu kesatuan. Tujuan utamanya itu adalah membuat penyimpanan lebih cepat, lebih aman, atau lebih besar, tergantung level rate yang digunakan. Oke, next, slide selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian RAID level 5 yang akan kita jelaskan. RAID level 5 itu adalah konfigurasi penyimpanan yang menggunakan minimal 3 hard disk untuk menyimpan data secara tersebar atau stripping, sekaligus menyimpan informasi pemulihan atau parity secara bergantian di setiap disk. RAID 5 adalah salah satu RAID yang paling sering digunakan pada server dan sistem penyimpanan karena menawarkan keseimbangan antara 1. Performa baca atau tulis yang baik, 2. Keamanan data melalui parity, dan 3. Pemanfaatan kapasitas yang efisien. kemudian ada cara kerja RAID 5 yaitu data stripping. Data ini dibagi dalam blok-blok kecil dan disimpan ke banyak disk secara paralel. Hasilnya akses akan lebih cepat. Kemudian yang kedua ada parity atau informasi pemulihan. Setiap kelompok blok mempunyai satu blok parity, tetapi parity tidak disimpan di satu disk saja, melainkan distribusi menyebar ke seluruh disk. Kemudian ada deskripsi dari RAID 5 yaitu satu merupakan paritas terdistribusi dengan blok terinterleave. Kedua, disk yang dibutuhkan yaitu N+1. Ketiga, ketersediaan data jauh lebih tinggi daripada disk tunggal sebanding dengan RAID 2, 3, atau 4. Dan yang keempat, kapasitas transfer data input-outputnya besar, mirip dengan RAID 0 untuk baca, lebih rendah dari disk tunggal untuk tulis. Dan yang terakhir, tingkat permintaan input-outputnya kecil, mirip dengan RAID 0 untuk baca, umumnya lebih rendah dari disk tunggal untuk tulis. Oke, selanjutnya di sini ada karakteristik RAID 5, yaitu ada 1, diatur dengan cara yang mirip dengan RAID 4. 2, perbedaannya itu adalah distribusi strip paritas di semua disk, sehingga tidak ada disk khusus yang hanya menyimpan paritas seperti pada RAID 4. Dengan demikian, beban kerja baca dan tulis dan penyimpanan paritas menjadi merata, tidak terpusat pada satu disk saja. Terus ada yang ketiga ini ada alokasi tipikal adalah skema round robin, di mana strip paritas ditempatkan secara bergiliran dan merata ke setiap disk dalam array. Sebagai contoh, paritas untuk strip pertama ada di 1, paritas untuk strip berikutnya ada di disk kedua, dan seterusnya hingga disk terakhir, lalu kembali lagi ke disk 1. Keempat, distribusi strip paritas di semua drive menghindari potensi kemacetan input-output yang ditemukan di RAID 4. Kemudian ada keandalan dari RAID 5. Yang pertama, RAID 5 tahan terhadap satu disk yang gagal. Kemudian jika satu disk itu rusak, sistem tetap berjalan. Namun, jika dua disk gagal, sekaligus semua data akan hilang. Dan yang terakhir, data masih aman karena bisa dipulihkan dari parity. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan dari RAID 5. Yang pertama itu keunggulan. Keunggulannya tingkat transaksi data itu data baca, tertinggi, rasio disk ECC paritas terhadap disk data yang rendah berarti efisiensi tinggi laju transfer agregat yang baik. Kemudian kelemahan dari RAID 5, desain pengontrol paling kompleks sulit untuk dibangun kembali dalam hal kegagalan disk atau dibandingkan dengan RAID level 1. Selanjutnya. Oke, di slide selanjutnya ini ada penggunaan di dunia nyata. RAID 5 itu banyak dipakai di beberapa sistem, yaitu satu, ada di file server perusahaan, NAS atau Sun Storage, dengan contohnya Synology NAS, KNAP, Windows File Server, yaitu banyak penggunaan mengakses file secara bersamaan. RAID 5 mempercepat operasi baca. Terus data penting harus tetap aman walaupun satu hard disk rusak. Yang kedua ada di database server, non-transaksional dan RAID heavy.
database untuk sistem inventory, database reporting, dan database warehouse kecil menengah. Banyak query bersifat membaca data, RAID 5 sangat cepat untuk read. Kerugiannya, tidak cocok untuk database write heavy, yaitu banyak penulisan, karena RAID 5 memperlambat operasi write. Terus selanjutnya ada di web server atau hosting. Web hosting, server aplikasi web, local deployment server. Mayoritas akses adalah read, mengambil file statis seperti HTML, CSS, dan gambar. RAID 5 memberikan kinerja baca yang baik dan aman untuk mencegah data hilang jika satu disk rusak. Terus server backup dan arsip data. Sistem backup perusahaan, media penyimpanan arsip kantor, dan cloud backup lokal. Kapasitas besar, RAID 5 menggunakan ruang lebih efisien dibanding RAID 1 dan penyimpanan tetapnya aman dengan parity. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang skema gambar RAID 5 atau block level distribusi parity. Di sini stripping data dibagi ke beberapa disk. Dia tuh terbagi menjadi 5 disk kolom. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom ke-5. Kemudian parity-nya dibagi menjadi 0 sampai ke 19 ini. Disk 1 itu untuk blok 0, artinya ini. Kemudian disk 5 itu paritinya sorry. Blok 1 ini untuk disk 1 berarti ini disk 1, disk 2, disk 3, disk 4 dan ini disk 5. Nah, kemudian disk 6-nya itu dia ada di sini di P4 sampai 7. Nah, parity berpindah melingkar di setiap baris data. Yang disebutkan sebelumnya itu seperti round robin. Terus P0 sampai 3 ini merupakan disk yang disimpan ini adalah disk 5. Kemudian P4 sampai 7 ini merupakan disk 6. Disk 4. P4 sampai 7 ini merupakan disk 4. Kemudian P8 sampai 11 ini merupakan disk 3. Dan P12 sampai 15 ini merupakan disk 2. Dan yang terakhir P16 sampai 19 ini merupakan disk 1. Sekian presentasi dari kami kelompok 15. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.